ditanyain anak sekolah mana kan, itu saya sih emang udah tahu itu anak DKI kan. Beberapa orang saya udah kenal, udah tahu, tapi mereka belum kenal saya gitu. Ketemu Pelor, Ajun, Lexo, nggak tahu namanya siapa, dulu dipanggil sama anak-anak itu Lexo. Dia biasanya di Gajah Mada sih adanya. Ya udah, akhirnya saya nggak cabut, saya tetap di Pates itu. Akhirnya saya ditanyain sama satu orang, itu si Ari namanya. What's up teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Dirian Nyonyo Channel. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini gua udah bertemu salah satu, bisa dibilang salah satu prajurit. Salah satu prajurit dari STM 1 DKI 715. Nah, alhamdulillah nih gua udah diterima ya di kediaman beliau nih. Jadi nggak usah pakai lama, udah ada bersama gua Bang Fadil. Wes, Bang Fadil. Ya, Bang. Makasih banyak nih Bang Fadil ya udah diterima nih di kediamannya nih. Oh iya. Kabar lagi sehat atau? Wah, lagi kurang fit ini. Itu. Tapi nggak ganggu kan ya? Enggak. Memang sih ini cuaca akhir-akhir ini lagi kurang bersahabat ya Bang. Iya, betul. Bang Fadil lagi sibuk apa Bang Fadil? Lagi sibuk usaha aja sih Bang, sama kerja juga sih. Cuman kerjanya freelance. Ya, jadi banyak-banyak curi waktu untuk usaha aja. Mantap. Sekarang mah apa aja Bang Fadil ya? Iya, betul. Wih, gila. Apalagi udah selepas virus corona nih ya kan, apa aja kita beri ya kan? betul. Oke, Bang Fadil, ini banyak titipan pertanyaan sebenarnya kan. Kenapa saya bisa ada duduk di samping Bang Fadil sekarang? Bukan titipan duit. Iya, titipan duit. Titipan duit. Jadi gini Bang Fadil di STM 1 DKI? Iya, SMK 53. SMK 53. Iya. Tahun berapa? Tahun masuk 2006 2007. 2006 2007 berarti Iya. lulusan 2008 ya? Enggak, kebetulan saya cuman veteran sih di DKI. Oh gitu. Iya. Kelas berapa selesai? Cuman setahun sih, naik kelas 2 saya udah nggak nerus di situ. Tapi nggak tutup kemungkinan cerita-cerita dan kisah-kisah STM-nya nih pasti banyak nih kalau Bang Fadil nih. Soalnya udah banyak yang ngomong nih, kan santar juga nih ngomong-ngomong Bang Fadil nih. Ya, alhamdulillah sih kalau buat pengalaman sih ada Bang, banyak. Ada lah ya. Walaupun saya cuma setahun, Iya. banyak sekali. Ikut basisnya basis mana Bang Fadil biar teman-teman tahu? 73, 203, iya. 203 ya? Iya. Gini Bang Fadil, ketika teman-teman semuanya sih nggak Bang Fadil, kalau STM itu ciri khasnya mungkin kalau memang baru masuk dari SMP ke SMK itu kan pasti ada namanya penataran nih, ya kan? Bang Fadil ngerasain itu nggak? Wah, kalau untuk di DKI sih di tahun saya emang kebetulan kalau untuk penataran nggak terlalu ditekan banget sih Bang. Nggak terlalu Iya, wajib kali ya? Nggak terlalu wajib. Itu sih jadi kesadaran kita aja sih Bang. Kita mau sekolah bener apa, mau sekolah ikut anak-anak, kita mau solidaritas sama teman-teman, atau kita Ngebasis mau gitu ya, Mas? iya, Mau ngebasis. atau kita pengen pribadi aja jadi orang Cooper, nggak kenal siapa-siapa, di situ juga bisa sih Bang. Oh gitu ya? Iya. Asik juga. Tapi Bang Fadil ini ambil yang mana nih jalannya nih? Ikut nggak di kena penataran nih sama abang-abangan nih? Wah, kalau untuk pengalaman saya sih dari awal saya masuk sekolah ya, saya emang bener-bener niat sekolah sih Bang. Dalam arti mau bener lah, walaupun dalam arti saya udah tahu di jalur itu seperti apa, sekolah-sekolah mana aja yang sering berantem, sering tawuran di jalan Daan Mogot sampai sekolah Mangga Besar. Itu jalur Gaza tuh ya, dan Mogot ya. Jalur gajah lah, Iya. kalau dia dibilang seperti itu ya. Saya punya cerita juga nih, awal saya ngikut basis juga kan. Tadinya kita mau sekolah bener, mau sekolah tiap hari masuk, mau belajar bener-bener, mau jadi orang lah kasarnya. Nah, ada kejadian Bang. Kejadian saya waktu itu saya naik patas sendirian. Waktu itu busway penuh mulu dah. Waktu itu kan jam pagi kan. Jam pagi saya naik patas.
Ternyata di jalan saya sih udah ketemu gitu sama gerombolan basis. Tapi saya udah ngenalin lah beberapa orang dari gitu. ST mana nih? DKI. Saya udah ngeliat. Oh, udah ngeliat. Iya, udah ada. Saya udah terlanjur naik sendiri dong. Ya udah, akhirnya saya lanjutin. Ternyata mereka bentrok. Mereka bentrok di Tomang apa Grogol. Udah selesai buyar. Mereka naik patah saya yang saya taikin sendiri. Oh, nah, gitu. Di situ awalnya. Di situ awalnya saya ditanyain. Anak sekolah mana kan? Seperti itu. Saya sih emang udah tahu itu anak DKI kan. Beberapa orang saya udah kenal, udah tahu, tapi mereka belum kenal saya gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak cabut, saya tetap di patah situ. Akhirnya saya ditanyain sama satu orang, itu si Ari namanya. Ya, saya dirangkul sama dia, ditanyain dari mana. Saya bilang, ya saya dari Basis C10. Kebetulan kan rumah saya kan di Gondrong kan, Petir. Ya akhirnya dari situ awal mulanya si Ari ngerangkul saya. Ketemunya di Patas ya? Di patah. Setelah dia kelar ribut, ribut, naik patas yang abang taikin. Betul. Oke. Tapi sebelum jauh kita bicara di jalur, saya mau tahu dulu kenapa Bang Padil satu DKI. Awal ceritanya kenapa? Emang dari SMP udah ngincer gue masuk DKI ini apa gimana coba? Enggak bang, belum ada terlintas sih DKI. Karena emang ada kesempatannya di situ. Awalnya kan saya mau masuk yang di masa itu sih nem atau apa gitu, nem yang tinggi. Kebetulan kan waktu itu SMK 56 Pluit kalau nggak salah Pluit. Itu rayon yang tinggi kan di situ. Ternyata saya di situ kegeser bang di jurusan otomotifnya. Walaupun yang saya tinggi kan. Ya udah, mau nggak mau saya nyari STM lain yang negeri ya. Intinya saya nyarinya yang negeri kan. Karena NIM saya juga kan lumayan tinggi kan. Iya, siap. Ternyata saya masuk ke DKI jurusan otomotif. Otomotif. Iya, di situ saya peringkat paling atas sama saya di jurusan otomotif. Karena emang besar nih, Iya, tinggi nih. Iya, tapi di 56 saya kegeser. Oh, kegeser. Iya. Oh gitu ya, pertama awalnya. awal mula kenapa SMK 53 ya? Iya. Nah, tadi saya sempat dengar satu nama yang kita semua tahu lah ya. Sepak terjang beliau nih gitu kan. Bang Ari. Iya. Nih kalau Bang Ari nonton nih, Bang Ari. Bang Ari, Saya sama Padil nih yang abang naikin nih patasnya nih gitu. Ketika pada saat Bang Ari itu mulai masuk ke Patas gitu, yang diucapin sama dia apa pertama? nanyain saya anak mana? Anak mana dulu nih? Iya. Kalau untuk berbohong kan saya nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Karena saya juga udah ngelihat beberapa orang di situ yang saya kenal, makanya saya jujur dan saya nggak kabur gitu. Ternyata si Ari yang nanyain kebetulan dan si Ari pun ternyata basisnya sama Satu saya. basis nih. Iya, C10. Ya udah, disitulah Ari ngerangkul saya. Iya, Bisa udah. dikatakan dia deket sampai walaupun setahun saya udah deket banget sama dia, udah kayak adik abang lah. Wih, romantis juga ya ketemunya di Patas men ya kan. Nah, setelah akhirnya dirangkul sama Bang Ari nih, sekolah pasti ada dong kayak pulang gitu pasti Bang Ari ini udah nunggu nih di depan nih gitu kan. Diajak dong apa gimana nih? Apa memang pas ketemu di jalur? Enggak lah, kalau namanya sekolah di sana tuh ada jam-jamnya udah pasti bang. Jawa jam berapa ngumpulnya, jalan berangkatnya jam berapa kalau dia ngebasis ya. Iya, schedule udah paham ya. Ya, JKI jam berapa itu udah dengan sendirinya kita paham sendiri. Ya, kemudian ya di situ udah tiap hari ketemu di JBR. Ya udah. Basis di situ tadi ya. Di situ. Akhirnya ada gak nih yang menurut Bang Padil nih momen ketika di jalur nih ya sama Bang Ari nih yang bener-bener sampai sekarang tuh wah ini gua nggak bakal bisa lupa ini momennya sama Ari nih gitu. Wah banyak bang. Wah ini yang paling goks nih ya kan, paling yahut deh gitu ya sama Bang Ari nih coba. Waduh, dari apa nih? Dari cerita yang Di jalur, berantem apa ya, gimana? di jalur. Di jalur itu banyak bang. Ketemu sama Ripal. Oh, maksudnya bentrok. Di Pantai Kina, ya bentrok. Ya banyak, lumayan sih, ada banyak pengalaman juga sih sama Ari. Dari yang awal kita di JBR, di Sabat, di mana lagi, di Gantung,
di Abadi, di Grogol itu udah sering. Udah sering pasti udah ya ketemu. sering. Artinya kan memang yang saya tahu nih, kalau salah saya dikoreksi. DKI itu paling terakhir nih, bener nggak jam masuknya? Paling siang. Paling siang, ya, ya kan? betul. Paling siang. Berarti kan ada kesempatan untuk nunggu rival lewat nih, gitu kan? Betul. Ketika di JBR nih, Iya. momen ketika sama Bang Ari atau Bang Padil sendiri, ada nggak? Oh ada. Kalau untuk JBR ya, dari awalnya nih ya, dari awal tempat bentrok tragedi. Iya. JBR lah pasti. Itu pasti ketemunya Kampung Jawa, Bang. Kampung Jawa. Iya. Kampung Jawa. Pernah momen sama Ari, satu mobil dari C10, dia ngelihat ada basis Jawa, dia turun duluan, kakinya berhentiin patas itu, tau-taunya anak yang di JBR kagak ada yang BR, itu pernah ya? sempat sekut juga. Bang Ari kakinya ke patas nih. Dia turun duluan, Iya. patas itu udah berhenti sama dia. Kacau emang beliau. Dikirain yang di JBR kan udah pada ngumpul nih, Iya. beberapa orang lah, 5-7 orang gitu kalau nggak salah. Namanya di situ, basis kita masih di tahun itu dikit, Bang. Iya. Iya, dikit. Dari JBR ya sekitar segitu, dikira udah pada siap Udah kan. pada siap. Nah, ternyata pas udah diberhentiin gitu, nggak ada sama sekali yang megang Yang megang BR, ya, iya. kan? Ya dalam arti belum siap. Gitu Belum ya. siap, tapi si Ari udah siap. Iya. Kalau beliau memang kayaknya siap terus nih. Siap terus kalau dia. Kalau ngelihat musuh ya istilah kata, apalagi Jawa ya, itu udah gregetan dia. Memang beredar kabar pada saat eranya Bang Ari di 2007 ya, 2007 ya. Kalau Bang Padil ini berarti di bawahnya setahun ya? Apa? Enggak, di kelas 3 saya kelas 1. Oh, jadi 2 tahun ya berarti ya? Iya. Tapi memang sempat ketemu berarti kan di... Iya, sempat sejalan. Iya, sempat sejalan. Sempat sejalan. Kenapa Bang, gini saya mau nanya sih, sebenarnya abang-abangan yang ada di JBR, teman berangkat sekolah atau macam-macam abang-abangan, yang paling Abang Padil kayaknya, wah ini orang keren amat ya gitu kan, keren amat nih kalau lagi di jalur. Ada gak satu nama yang menurut Bang Padil tuh difavoritkan gitu? Oh, musuh. Enggak, abang-abangan dari DKI. Abang-abangan? Iya. Ya banyak sih, Pak. Maksudnya di tahun saya ada beberapa orang lah yang selalu ditampil. Iya. Emang dia jadi, saya kata jadi kita seganin juga lah. Siapa ya Bang Padil? Ya barengan Ari kayak si Ari, Jebot, Bang Jebot, Jempol. Bang Jempol, yoi. Iya. Iya. Ada lagi satu barengannya ya, Agan. Agan. Nah, kalau Agan itu ya lebih tim eksekusi lah. kalau Ya. Agan. Beredar kabar pada saat itu berempat itu disebutnya Pandawa 4. Oh, gitu Iya, ya. saya kurang lebih ya adalah yang infoin gitu ya. Wah, saya bilang, wah nih saya harus ketemu nih sama Bang Ari nih. Tapi saya pengen ngobrol dulu sama Bang Padil. Iya, itu. Silakan aja. Ya kalau momen ketemu sama rival di JBR itu memang sering, tapi kan nggak pernah gak sih ribut sampai lama gitu Bang kalau di JBR itu? Kalau di JBR sih nggak lama. Nggak Bang. lama ya? Pas kalau kita nggak kalah, kalau kita kalah ya kita menang, tapi kebanyakan menangnya sih. Menangnya Kalau di JBR, di JBR, iya, yoi. itu otomatis. Seringnya ketemu siapa dari pihak rival? Ya kalau buat musuh ya Jawa udah paling inilah, udah makanan sehari-hari kalau buat berantem. Jawa 204, Jawa Kota, Jawa Blok M juga pernah. Enggak, Kalau maksudnya untuk yang di JBR Bang Padil. Yang di JBR tuh kalau di JBR sih untuk STM yang rada ngeri ya di tahunan saya. Ya paling Gudut sih, teman jarang banget ketemu. Gudut. Kalau kayak PLO, kalau kayak STM yang lain, kalau buat berantem pada manggut semua sih kalau pengalaman di tahun itu ya. Iya, Tapi di tahun-tahun eranya Bang Padil iya, nih. kalau di tahun-tahun lain saya nggak tahu. Nah, maksudnya yang saya tanya ini tuh dari pihak rival itu yang paling sering kan memang Kampung Jawa nih, Iya. lewat JBR nih gitu kan. Ada gak kira-kira yang Abang Padil akhirnya sampai kenal yang itu orang karena memang tampil terus nih di depan nih Oh, dari pihak rival? Ada. Siapa? kayak si Dodo, Wih, Bang Dodo memang. si Jawa Jawa Endar. Jawa Endar. Ya, dia emang
Kapal dah tuh. Ada lagi siapa ya? Bebek. Bebek ya, bebek. Bebek tapi jarang dia kalau dia. Bebek sih. Dodo sih sering ngeliat sih. Dodo. Nah, Bang Fadil, ketika momen JBR sudah lewat nih, sudah ibaratnya kan memang artinya kalau ketemu rival di JBR itu kan memang kadang-kadang nggak terlalu lama ya, gitu ya. Lewat sedikit, pasti kan paling pertama itu sahabat ya, sahabat. Ya, paling deket. Nah, itu momen yang paling Bang Fadil pernah ada di lokasi pada saat ketemu rival nih, di mana? Titik-titik yang mana yang menurut Bang? Yang paling ngeri? Iya, yang paling ngeri. Kalau titik dari JBR ke Sampai sekolah? sampai sekolah, titik ngerinya paling ya grogol sama di Setka. Itu aja sih. Kalau ke sananya di kota, paling Jawa Kota. Jawa Kota ya? Iya, Jawa Kota. Kalau di Grogol ada momen apa? Kenapa bisa dibilang ngeri menurut ente? Karena di situ titik pertemuan sih Bang, kalau menurut saya. Dari mana aja tuh ya? Nah betul. Dari yang selatan, ya kan? Dari barat, bahkan dari arah timur pun kalau dia emang sekolahnya di ke situ, pasti titiknya di situ. Di situ ya. Bang Fadil ini pernah ada satu epic moment atau momen yang nggak bisa dilupain ketika ketemu rival nih, maksudnya sampai begini nih Bang Fadil nih, sampai ngetos segini nih dengan rival nih di titik-titik tertentu. Ya kalau untuk pengalaman sampai ribut yang segitu ngerinya, segitu kerasnya sih, menurut saya sih biasa aja sih Bang. Biasa ya? Karena emang abang-abangan saya itu emang top-top buat berantemnya, bukan kita ngebanggain. Iya. Kenapa bisa dibilang top? Karena dari orang-orang yang saya sebut tadi, ya emang ada peran masing-masing Bang. Dari cara dia bentroknya, si Ari kayak gini, si Jebot orangnya kayak gini, si Jempol kayak begini, itu masing-masing punya karakter Bang. Jadi kalau ada mereka, walaupun saya cuma 3 orang, 4 orang gitu, atau 5 orang, itu saya udah tenang aja Bang. Tenang ya? Tenang. Bawaannya seolah-olah ada mereka nih gitu. Iya, ya? betul. Berarti ini lagi-lagi nih nama Bang Ari nih yang disebut nih gitu ya. Bang Ari, Bang Jebot ya kan, Bang Jempol sama Bang Agang. Itu ketika momen di JBR yang Bang Ari memang menganggap, tapi memang BR memang nggak ada apa gimana itu ceritanya? Kok bisa nggak ada gitu? Sebenarnya sih dari pas kemarinnya udah siap sih Bang. Ada chair yang biasa saya bawa, emang titipan dari si Ari, punya dia. Kebetulan emang pas kemarinnya itu habis bentrok pulang sekolah dibawa sama anak Kaidres, si Cablak. Iya, Bang Cablak. Cablak. Iya. Kebetulan si Cablak datangnya telat Bang. Pada saat kejadian ketemu di JBR lagi pagi nih. Betul, dia mungkin bangunnya siang dia. Habis begadang kali malam. BR jadi nggak ada gara-gara dia. Nggak ada. Tadi itu emang BR pegangan si Ari. Setiap hari juga saya disuruh bawa dari gitu. Makanya tuh si Ari pede, dikira si Cablak udah ada di JBR. Ternyata Cablak belum datang. Jadi anak-anak ya emang sama sekali nggak ada BR pas saat itu. Tapi sempat dibentrokin dulu sih. Walaupun jadi dilayanin dulu nih? Dilayanin dulu, nggak langsung cabur gitu aja, nggak. Siapa Bang yang layanin Bang itu? Ya si Ari. Dia lagi. Provokator ya dia, provokator ya. Bukan provokator sih. Jadi lebih ke dia mungkin ngejaga kali ya. Betul, jaga anak-anak. Ngejaga teman-teman ada gitu kan. Posisi juga kan di JBR anak-anak mungkin nggak ngeliat itu. Nah, ketika si yang tadi dititipin BR itu Bang Cablak ya? Cablak. Akhirnya datang apa enggak tuh orang itu? Udah rada siangan pas anak Jawa bisa lewat, dia baru datang Bang. Diapain tuh? Diomelin apa gimana nih? Ya sempet emosi juga sih Ari. Cuman kan yang namanya sama kawan sejalan nggak segitunya sih, nggak segitunya. Cuman dibentak aja sih Bang, sama ya hampir mau dipaprak juga sih sama si Ari itu. Set keras juga ya Bang Ari nih. Iya. Tapi mungkin ya kalau kejadian pada saat itu si Cablak ini nggak telat, gimana itu Bang Fadil? Kira-kira kalau
Ya saya juga pede, belum tentu bisa lewat Jawa, belum tentu. Apalagi udah dijeber di situ, biar udah siap. Ya nggak ngejamin juga kalau dia lewat. Iya. Oke, untuk teman-teman di Rian Channel, gue mau mengulas kembali nih yang momen ketika Bang Padil ini bertemu sama salah satu orang ya, atau rival nih yang ketika kejadian ada di Harmoni kalau nggak salah ya, apa di Kota. Di kota ya, di Gajah Mada. kota itu. Ketemunya sama Kompas di Bang kota. Ajun ya. Itu momennya seperti apa Bang Padil? Wah, momen kalau untuk di kota lumayan sengit sih Bang. Mm-hmm. Kalau untuk bentroknya kayak ketemu Pelor, Ajun, Lexo, nggak tahu namanya siapa. Dulu dipanggil sama anak-anak itu Lexo. Lexo. Dia biasanya di Gajah Mada sih adanya. Di Itu jembatan. ada tuh Bang penyeberang. ya, momen Bang Padil tuh ketika di lokasi di kejadian. Oh ada. Kalau untuk yang dari jalur situ si Gajah Mada pernah tuh si Lexo ngenain temen seangkatan lah, sama-sama kelas 1. Si Gino, namanya Gino. Dari DKI-nya nih. Bang Iya. Gino, iya. Dia sempet pernah kena juga di Gajah Mada sama si Lexo. Jadi dia itu mainnya selalu colongan. Dia sendiri atau berdua atau bertiga, tapi dia colongan. Sering tuh. Makanya kita kalau udah nyampe Gajah Mada tuh harus pasang mata bener-bener. Iya. Sempat ada yang kecolongan juga waktu itu, anak Edes kena pahanya sampai robek. Belasan jahitan. Terus nggak lama dia keluar juga pernah di situ. Nah, kejadian. jadi seperti itu ya, kerugian-kerugian yang teman-teman dapat. Makanya kita semua nih bukan membuka luka lama, tapi pengen kasih tahu ya ke teman-teman atau ke adik-adik kerugiannya gitu, seperti itu. Jadi kejadiannya kayak gitu Bang ya di kota ya. Iya. Nah, kalau Bang Padil nih ketika pada saat ketemu sama rival di kota itu sempat sempat tektok sama jagoannya si rival gak nih kira-kira nih, atau ada pada saat kejadiannya pas ngelihat gergetan sering. banget gitu? Iya betul. Kalau untuk di kota sih sering banget yang sering ngadu BR tuh. Ya itu orang aja Bang. Kayak Siapa itu? Momennya siapa? kayak momennya Jempol, momennya Jebot, momennya Bang Ari juga. Iya itu sering mereka sering ngadu, sering. Ya saya sih walaupun nggak pernah ngepet gitu, tapi tetap saya ada di sampingnya atau di belakangnya. Nggak pernah saya yang namanya ninggalin kawan. Nah, Iya. nemenin ya lah. gitu ya. Iya betul. Yang pas momen apa tuh Bang Padil? Kalau untuk di Jawa Kota seringan sih yang sering ngaduin BR ya si Jempol, Bang Ari. Nah si Jebot nih tampil dia pasti selalu belakangan buat gitu. nyerobot. Oh gitu. Karena apa? Karena di Jawa Kota tuh kayak si Pelor, kayak si Ajun. Kalau si Jebot udah nyerobot atau gimana, itu yang udah ya pasti cabut mereka. Cabut ya? Bener. Karena si Jebot itu di sana tuh udah banyak juga ngelain orang. Ngelain. Pada saat momen itu dari pihak rival itu siapa yang paling Abang sering lihat nih di depan? Wah dia mulu nih yang nahan nih. Pelor. Pelor ya? Pelor, Ajun. Ajun ya? Iya. Oke Bang Ajun. Jadi memang kalau pada saat momen di kota ya ketemunya sama Bang Pelor, Bang Ajun aja ya gitu ya? Iya, sama si Rexo dah tuh, yang tim colongan. Oke, terakhir kita bicara jalur pada saat Bang Padil ini masih bersekolah di 1 DKI ya, sebelum Bang Padil ini pindah. Rival yang selain Kampung Jawa nih, ya, kira-kira dari mana aja nih, ST mana aja yang... Kalau di masa-masa itu sih, yang saya alamin paling ini sih rival yang cuma Kampung Jawa aja sih Bang. Selebihnya itu STM biasa nih yang di daerah Cengkareng, dari Grogol ke sini lah. Ya itu sih udah jadi biasa aja ketemu kita. Dia berani ngelayanin kita bantai layanin, ya. Dia nggak ngelayanin ya kita lewat aja Bang. Cuman kalau kebanyakan kalau untuk STM selain itu, selain Jawa, selain Budut, atau selain STM campuran yang ada di Setka, lagi masa-masa itu kayaknya pada kurang sengit ya? Kurang sengit ya? Iya, karena ya bisa dibilang kurang sengit lah pada betul, eranya Bang Padil nih. Kayak PLO itu kan banyak memang dia masanya, cuman
sama kita juga nggak crash yang segitunya gitu, biasa aja. Karena banyak yang kenal juga mungkin di jalur situ. Artinya memang ya Ripal yang benar-benar sangat sering ya kampung Jawa ya. Iya, Ya, paling Jawa. kalau baliknya kayak di Pesing, kayak Tiga Kedoya atau Bonjer, itu sih jarang. Cuman kebanyakan ketemunya ya Tiga Kedoya sama kampung Jawa itu udah nyatu di Pesing. Gitu, iya. Itu paling kita baliknya itu. Jadi kampung Jawa Tiga Kedoya, Kamboja ya, Kamboja 3 ya. Nggak tahu namanya apa itu, disebutnya itu. Kalau Bang Fadil nih, ya kalau dia turun ya udah gue turun aja lah, nggak usah Iya. sampai. Memang Bang Fadil ini nggak mau apa ya, menganggap kalau gue sih nggak usah kenal orang kali, biar gitu gak? Iya. Malas kenal orang apa gimana? Ya buat apa kita kenal orang yang nggak, istilah kata nggak jadi panutan yang baik buat itu. Gila Bang Fadil. Bener Nggak? Iya bener. Berantem itu panutan nggak? Iya, Tapi tetap kita segennya sama orang yang sejalan sama kita aja udah cukup, Bang. Tapi tetap sih buat teman-teman kita tetap respect nih ya, Kak, Respect. gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nih mereka ini udah berubah atau gimana kan gitu kan. Betul. Tapi yang namanya musuh sih kita anggap angin lalu aja. Itu sih udah emang jadi keseharian kita buat ngelewatin sekolah ya, ketemunya mereka ngejual, kita beli. Iya. Jadinya jadi cerita gitu kan ya. Betul. Oke, momen di jalur seperti itu, dan sedikit lagi kita sebelum closing nih untuk teman-teman di Rian Nyonya Channel, momen yang ibaratnya benar-benar menurut Bang Fadil, wah nih kacau sih nih momen nih gitu ya, pada saat cagar mencagar nih di dunia percagaran gitu. Ada gak kira-kira? Kalau untuk momen cagar mencagar, saya sih pengalamannya sama teman sejalan saya aja sih itu. Sampai celaka, sampai kakinya patah. Kenapa itu? Itu gara-gara cagar. Iya. Coba Bang Fadil ceritain tuh Bang, kenapa tuh bisa patah deh kakinya tuh? Waktu itu sih emang keadaannya gimana ya? Yang dicagar itu ngebatu juga, Bang. Dalam arti dia ngelawan, lihat kondisi biar ada yang nolong dia. Jadi ya abang-abang kelas itu nyagar, istilah kata gecek lah. Kita nggak ngeliat sikon, main turun aja dari Kopaja. Taunya teman saya itu tabrak kendaraan lain. Betul. Bang siapa ya namanya? Drop. Bang Drok. Iya. Bang Drok, tapi udah sembuh lah ya? Udah sembuh. Tapi tetep Bang masih ada cacat sekarang. Kan jadinya begitu ya? Nggak normal, iya betul. Oke, Bang Fadil, sekali lagi saya mengucapkan, saya dan tim nih di Rian Nyonya Channel ya mengucapkan banyak terima kasih karena udah diluangkan waktunya untuk mengobrol bersama kita nih ya gitu ya. Kita mengulas kembali cerita ketika Putih Abu-Abu gitu ya. Sedikit aja dari Bang Fadil untuk teman-teman di Rian Nyonya Channel, sebuah quotes gitu ya, sebuah quotes yang kayak ibaratnya kita mengedukasi untuk adik-adik supaya menjauhi ya tawuran dan semacamnya gitu yang nggak benar lah gitu. Silakan Bang Fadil. Ya. Buat adik-adik yang masih buat adik-adik yang masih pada sekolah, kita cuma bercerita tentang flashback yang dulu masa-masa dulu betul, ya. iya. Sekarang kan sekolah udah enak, apalagi kan sekarang sekolah SMP 53 udah nggak besar lagi, udah pindah. Ya, udah di Cengkareng, itu jalurnya lebih enak, lebih dekat dari rumah. Lebih aman juga sih. Iya, betul. Ya udahlah, nggak usah lagi yang namanya cerita-cerita tawuran seperti itu. Kami di tahun-tahun itu pun seperti itu karena emang keadaan. Betul. Mantap. Ya. Jadi ya udahlah, sekarang sekolahnya biar bener, biar berprestasi, cari duit yang banyak setelah lulus, bisa kerja di tempat yang enak, dapat nilai yang tinggi. Ya itu aja sih Bang. Mantap. Itu aja saran saya. Tepuk tangan, keren quotesnya keren. Sekali lagi saya nambahin sedikit untuk teman-teman di Rian Nyonya Channel atau adik-adik yang lagi nonton, nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada keuntungan sama sekali untuk mengulang kembali apa yang kita
apa yang kita bicarakan tadi ya kayak tawuran, apalagi sampai cagar gitu kan, itu benar-benar nol, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Kita saya dan Bang Fadil dan tim semuanya selalu mengkampen untuk berhenti tawuran, stop tawuran, karena nggak ada sama sekali keuntungannya dan sangat banyak merugikan. Jadi tolong ya untuk adik-adik dan untuk para orang tua, tolong diperhatikan kalau mempunyai keponakan atau anak yang lagi nonton podcast YouTube kan lagi banyak nih Bang ya, pelajar-pelajar gini ya. Banyak tuh sering muncul-muncul tuh Bang. Makanya tolong dibimbing ya, tolong diperhatikan. Ya, pokoknya kita liatin aja deh, kita pantau terus tuh. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di Dirian Channel. Jangan lupa dukung gua terus biar channel ini makin semangat nih gua bikin konten untuk menyuarakan, mengkampanyekan stop tawuran dengan cara ditonton sampai habis. Tapi jangan ditonton doang nih, sekaligus di subscribe, di like, di komen. Karena komen kalian itu bakal membuat gua termotivasi gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Fadil. Makasih banyak, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Semoga Bang Fadil berkah selamanya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.